Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Yang pada hari ini spesial sekali akan dibawakan nantinya oleh Chef Kebanggaan Kalimantan Selatan, yaitu Chef Agus Sasirangan. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah join, terima kasih luar biasa kami ucapkan. Dan jangan lupa, itu linknya nanti di-share ya ke teman-teman lainnya. Boleh ke kerabat, tetangga, di grup WA, di grup kantor, grup alumni, satu kampung, satu RT. Yuk, join yuk. Karena apa? Karena hari ini luar biasa sekali, joinnya sudah gratis, terus kita nanti akan mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai pembuatan nasi astakona, karena workshop kita pada hari ini merupakan kegiatan dari seluruh rangkaian agenda dari jalur rempah. Apa sih itu jalur rempah? Teman-teman pasti penasaran. Nah, jadi teman-teman silakan buka Instagramnya masing-masing, ya. Silakan buka Instagramnya masing-masing. Klik di kolom pencarian, ya, atau search itu, ketik jalur rempah RI. Sudah? Jalur rempah RI. Bisa dilihat ya, di samping ada itu jalur rempah RI. Tulisannya disambung aja, jalur rempah RI. Kalau sudah ketemu, langsung klik follow. Klik follow. Kemudian langsung saja untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Anda Hendraswati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini di kesempatan yang sangat baik ini kita bersama diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, baik yang melewati atau mengikuti secara Zoom dari rumah masing-masing, ataupun yang ikut bergabung di rumah Resto Warisan Rasa Kota Banjarbaru, di Resto Agus Sasirangan. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung, luar biasa. Pagi hari ini kita bersama-sama akan menggali pengetahuan tentang jalur rempah, terutama nasi astakona yang merupakan salah satu kuliner yang ada di Kalimantan Selatan. Para pemirsa yang ikut Zoom, yang ikut join pada pagi hari ini, workshop nasi astakona merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian seluruh kegiatan jalur rempah yang pada saat ini jalur rempah itu sendiri dipersiapkan untuk sebagai warisan dunia. Nah, oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia umumnya dan beberapa UPT yang tergabung dalam di Dirjen Kebudayaan mengangkat bumi rempah Nusantara untuk dunia yang akan kita siapkan sebagai warisan dunia tadi. Tentu saja dari berbagai karya budaya yang akan kita angkat, salah satunya adalah kuliner tradisional yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengangkat tentang nasi astakona, bagaimana filosofinya, bagaimana fungsinya pada masa lalu, pada masa kini, dan untuk masa depan. Dan tentu saja bukan cuma filosofinya, tetapi juga bagaimana sih sejarahnya dulu nasi astakona itu di Kalimantan Selatan. Maka jalur rempah memiliki fungsi atau
tema yang lebih umum lagi, yaitu untuk melihat warisan masa lalu, menghidupkan masa depan untuk kesejahteraan bersama. Singkatnya, bahwa jalur rempah adalah memuliakan masa lalu untuk kesejahteraan masa depan. Tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah bisa melaksanakan dan membantu pelaksanaan kegiatan workshop ini. Tentunya semuanya sudah tidak sabar menunggu bagaimana sih Nasi Astakona dari awal sampai terakhir. Oleh sebab itu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kali ini ada kekurangan dan kekilapan kami. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat menuntut ilmu, menggali ilmu tentang kuliner Nusantara dari titik Banjarmasin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Chef. Halo, selamat pagi. Iya, apa Nadia. kabar? Apa kabar hari ini, Chef? Apa kabar Tian? Apa kabar, Chef? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja, Kabar Chef. itu menanyakan kabar ya. Iya, kabar. Dalam bahasa Banjar, kabar. Dalam bahasa Indonesia artinya kabar. Kabar. Ya. Oke. Nah, hari ini kan, Chef, kita adalah workshop untuk kuliner nasi Astakona. Teman-teman yang sudah gabung di link Zoom sepertinya sudah pada penasaran, karena mungkin tidak semua dari mereka mengetahui apa sih itu sebenarnya nasi Astakona. Oke, saya juga kebetulan memang lagi concern banget terhadap pelestarian masakan Banjar ya, terutama nasi Astakona. Karena mungkin orang Banjar sendiri juga belum begitu familiar, belum begitu populer, bahkan mungkin ketika ada acara-acara tertentu, mungkin dalam acara bentuknya syukuran, yang sering kita temui di masyarakat itu adalah tumpeng. Nah, padahal tumpeng itu kan khasnya Jawa, identik Jawa, tapi sebetulnya kalau kita melihat Banjar atau mungkin Kalimantan Selatan, kita punya satu warisan kuliner khas daerah, namanya itu adalah nasi Astakona. Oke, kalau misalnya kita ngobrol tentang sejarah, yang mana Astakona itu kalau dalam sastra Indonesia lama itu artinya segi banyak. Yang mana, banyak. Ya, segi banyak. Yang mana banyak seginya. Banyak seginya di bagian bawahnya. Nah, sebetulnya untuk Astakona sendiri itu memiliki ada dua macam tingkatan, ada yang tingkat 3, kemudian juga ada yang tingkat 5, atau bisa disebut ganjil ya. Ganjil. Nah, pada abad ke-12, nasi Astakona ini bisa juga disebut sebagai kuliner istana. Jadi kalau misalnya kita ngobrol komponennya sih kurang lebih sekitar ada 13 item komponen dari nasi Astakona, terdiri dari karbo, sayur-sayuran, ikan-ikanan juga. Nah, di sini saya akan mendemokan ada 3 menu yang memang juga cukup menarik sebetulnya untuk dipersiapkan. Yang pertama itu nanti kita mau bikin di sini ada ampal pipih. Ampal pipih, oh ini daging ikan pipih berarti? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ikan belida ya. Ikan belida? Ikan belida, kalau misalnya, kalau ada nanya ini ikan pipih apa sih? Nah, ikan belida. Nah, pipih ini memang relatif harganya agak mahal dan juga susah dicari ya. Ya, ini juga susah dicari. Jadi sebetulnya kalau misalnya boleh nggak ada alternatif lain nggak sih untuk mengganti si ikan pipih tadi? Nah, sebetulnya ikan pipih ini boleh diganti dengan udang. Oh, udang Jadi boleh. dengan udang boleh ya. Jadi ikan pipih ini caranya seperti apa? Nah, ini sebetulnya biar orang Banjar tuh ditarik. Dikarik pakai sendok atau mungkin pakai garpu juga boleh. Diambil dagingnya aja ya, dikarik itu diambil bagian dagingnya aja berarti. Benar. Jadi ikan pipih ini juga merupakan ikan sungai, karena kan Banjarmasin itu dikenal dengan kota seribu sungai, di mana kuliner kita populer banget itu olahan-olahan ikan sungai. Salah satunya item-item yang ada di Astakona itu kan selain ampal pipih ada udang galang. Semua dari sungai. Yes, ada rabuk haruan juga. Nah, ini boleh kita masukin. Di sini ada kelapa parut. Oh, kelapa. Oke, nah ini kita bentuk. Saya udah cuci tangan ya. Pakai tangan aja. Lebih afdol pakai tangan. Ya, menggilingnya. Nah, ini tinggal dibentuk bulat aja. Nah, ini perdana nih saya bikin empal ikan pipih. Harumnya wangi banget ya. Ini digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Jadi memang ikan itu kan nggak perlu digoreng terlalu lama ya. Karena protein itu berbeda dengan protein yang lain. Ini berarti sudah yang kayak Nanti gini ya, Chef ya? Kalau kelamaan sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke.
kita siapin irisannya. Dan keunikannya itu di situlah, bentuknya tuh memang nggak begitu rapi, tapi itu salah satu ciri khas ampal yang akan membedakan nanti dengan ubi-ubian. Ya, kalau misalnya ubi-ubi itu kan teksturnya jauh lebih lembut, tapi kalau ampal pipi khas Banjar ini memang dia agak-agak bertekstur gitu ya, mengkerucut. Karena ya. ini kan dari ikannya kan teksturnya kan ya? Nah, itu boleh diangkat semua. Oke, nah sudah matang. Ini aromanya wangi. Kita berharap teman-teman yang join pada hari ini bisa membuat di rumah. Buat Tolong nanti di rumah. ini nanti saya bawa pulang ya, Chef ya, yang Oh ini. boleh ya. Izin sama koordinator Pak Rahmat tadi. Oke deh. Oke, ini boleh ditirisin di sini. Oke, selanjutnya kita mau bikin sate hati. Nah, sate hati. Berarti Sate sudah tadi hati menu kita babakong. yang pertama ya. Ya. Menu kita yang pertama sudah selesai. Gampang banget ternyata ya bikinnya, Chef ya. Benar. Nah, untuk menu yang kedua kita mau bikin sate hati babakong, yang mana ini merupakan satu komponen yang sangat wajib sekali pada nasi astakona selain ayam lenggang kencana dan juga udang galah. Di sini kita menggunakan hati sapi yang sudah kita rebus. Mungkin tips juga buat teman-teman semua cara ngerebus hati sapi. Jadi sebetulnya kita bisa merebusnya dengan rempah-rempah alami, rempah-rempah khas Indonesia berupa serai, serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas dan jahe. Itu tinggal dimemarin dan direbuslah kurang lebih sekitar 45 menit. Nanti kalau sudah direbus kita bisa potong kotak-kotak seperti ini. Oke. Jadi aromanya itu dia wangi, jadi nggak bau nggak bau sapi lagi, ya kan ya, jadi lebih bau perengus lah ya. Bau apa sih istilahnya? Kita bangga loh, Indonesia itu kan, aduh pokoknya semua rempah bumbu itu semua ada yang belum ditemui di negara lain ya. Iya. Dan kita berharap para generasi milenial itu justru lebih bangganya itu adalah ketika mereka tertarik ya mempromosikan atau mungkin berbisnis kuliner khas daerah tadi ya. Nah itu dia. Nah ini boleh kita masukin. Nah dia si hati sapi tadi ya. Nah, ini masukkan hati sapinya karena bumbunya sudah wangi. Ya. Ini teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir, ini kita masukin ya si hati sapi tadi yang memang sudah kita rebus matang. Dimasukin juga hati kita ke sini ya, maksudnya rasa cinta kita ketika memasak. Nah itu kalau ngobrol cinta, memang memasak itu harus menggunakan hati dan perasaan. Nah betul, berarti memasak kan ya. Sambil ngomel-ngomel gitu ya, sambil bermain, ntar garamnya ditimbai, dilempar garamnya. Gitu. Nah, beda rasanya nanti. Abahnya langsung ini ya wajar, bilang manisnya jar, ternyata kemasinan ya. Iya, tapi kalau ngulek sambal nggak apa-apa sambil marah-marah, biar sambalnya makin pedas ya. Pedas ya. Bercanda ya, bercanda. Dia curhat. Bercanda ibu-ibu. Nah Bapak Ibu mungkin bisa dilihat dari segi warnanya itu sangat cantik sekali ya. Jadi mungkin kalau bisa dilihat dari layar itu kayaknya tidak secerah ketika kita lihat langsung. Aslinya lebih cerah. Aslinya lebih cerah, jadi orange, warnanya orange. Iya. Jadi enggak terlalu merah, enggak terlalu yang kuning banget, tapi warnanya cakep banget. Nah di sini fungsinya adalah kita masak lagi, jadi biar si sate hati sapinya tadi bisa berbalur dengan bumbu. Padahal sudah matang nih kan ya. Iya. Nah ini juga salah satu bagian item kenapa nasi astakona itu disajikan pada kerajaan Banjar atau keluarga bangsawan, karena memang setiap bagian itu mahal. Salah satunya hati sapi ini kan harganya kan relatif mahal dan juga gak susah ditemui. Kira-kira Chef Agus boleh nggak sih mungkin diganti dengan hati yang lain? Ya mungkin ayam misalkan. Menyederhanakan sebetulnya nggak begitu masalah juga ya. Karena kan tadi kan hati, yang penting hati ya. Hati. Tapi kalau mau ngikutin pakemnya, hati sapi dong, lebih afdol ya. Nah kemudian menu selanjutnya kita mau bikin acar kuning. Acar kuning. Nah, sudah dua menu. Dua menu tadi ya, ampal sama hati sudah. Betul. Selanjutnya acar kuning. Kita mau bikin acar kuning. Nah, tadi lengkap ya, apa sih namanya, ada hati sapi, kemudian juga ada ikan. Ternyata juga di Kalimantan Selatan itu juga kita di sini memanfaatkan ikan kakap juga untuk sajiannya. Kakap. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu kalau merasa misalnya kakap terlalu mahal, sebetulnya kan ikan kakap ini kan tidak begitu penting sekali juga dalam komponen ini. Sebetulnya bisa diganti misalnya dengan lengkap aja ya Chef. Ikan mas atau mungkin ikan nila. Yang penting tadi dimasak dengan si acar kuning. Nah, bagian acar kuningnya. Nah, bahan-bahan sayurannya di sini ada wortel, ini yang sudah kita kupas. Cuman Chef kayaknya yang punya pisau kayak gini nih. Kalau di rumah nggak berani pakai pisau begini. Nanti dikirain mau ajak berantem Chef. Oke, kita potong seperti ini. Nah, di sini boleh kita nyalakan apinya dulu ya.
Nah, kebetulan untuk bumbunya, ini resepnya sudah bisa kita lihat ya. Ini ikan acar kuning. Ikan acar kuning. Mm-mm. Nah, itu dia ada resepnya ikan acar Jadi kuning. Nadia boleh menumis. Ini ada bumbu yang sudah saya haluskan. Ini Uh-uh. isinya ada bawang merah. Ini pakai minyak bangga? Ini kita masukin aja langsung dulu. Oke. Ini Pak di blender juga ya. Ini bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian juga ada kunyit ya. Jadi itu boleh langsung dikasih minyak nggak Bapak, karena dia udah kering. Oke. Nah, ini dia basically dia bumbu kuning ya. Resepnya sudah ada, nanti para peserta boleh dapat resep itu. Jadi bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit juga. Basically dia adalah bumbu kuning ya. Ini ditumis dulu sambil Nadia menumis, Bapak Ibu semua. Di sini saya menyiapkan bahan sayuran ya. Nah, karena dia di sini acar kuning, jadi salah satu sayuran yang ada di masakan ini adalah ada wortel nih. Wortelnya ini kita potong kurang lebih sekitar 1 kali 5 cm ya. Jadi jardinier gitu kalau dalam teknik memasak, dadu panjang gitu ya. Oh, dadu panjang. Nah ini juga bagian dari apa ya, sayur-sayuran yang memang ada pada si nasi astakona tadi ya. Artinya nasi astakona itu tidak melulu tentang proteinnya, protein hewaninya saja, tetapi juga ada unsur sayur-sayurannya. Oke. Nah ini kalau misalnya bumbu udah ditumis, yang pertama kali masuk ini Bapak Ibu semua kita boleh kasih wortel ya, karena wortel kan teksturnya keras. Ini wortelnya udah dikupas ya. Ini kita masukin wortel. Jadi kenapa disebut ikan acar kuning? Karena selain ada ikan dan juga kuning dari bumbunya, acar itu mewakili itu ada dari sayurannya. Jadi itu ya. wortel dan timun ini bagian dari acar dalam masakan Indonesia biasanya. Mungkin Nadia kalau sering misalnya makan kambing tuh ada acar. Ya, itu acarnya bukan yang pakai cuka itu ya? Ya, itu nanti ada juga yang itunya. Maksud saya kenapa namanya ikan acar kuning? Jadi acar itu diwakili oleh dua sayuran ini sebetulnya. Biasanya bikin acar memang pakai sayur-sayur ini ya, Chef ya? Tapi nanti juga pelengkap penyajiannya, kita juga ada bikin acar juga. Oke deh. Nah nih, Nah, itu kita tumis dulu ya, sampai Oke, jadi teman-teman yang baru aja gabung, kita udah masak 2 resep loh, ini resep yang ketiga. Nah, jadi ini merupakan kegiatan kita bagian dari agenda jalur rempah. Apa itu jalur rempah? Jangan lupa di follow IG-nya ya, jalur rempah RI, tadi sudah dikasih tahu di awal. Ini jalur rempahan. Apalagi di kondisi pandemik sekarang kan. Iya, ini manfaat sekali apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi pandemik, kita harus selalu meningkatkan imun tubuh. Selain kita minum-minum yang kayak gini, minum rempah gini, kita juga harus terus bahagia ya. Dan saya bahagia kalau minum ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai gelas atau boleh. Jangan dituntum, Chef. Nah, tahu dituntum? Jangan dituntum, dituntum itu langsung diminum dari botol. Itu dituntum namanya. Nah, jadi kita pakai gelas. Kita taruh dulu, ini jamur rempahan, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok nggak dibuka? Gimana cara minumnya? Dilepas dulu hasilnya ya. Gimana cara minumnya? Saya langsung nyelonong aja, artinya saya kehausan ya. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak, bukan jamu, Chef. Rasanya beda kayak jamu-jamu biasanya. Kalau jamu-jamu itu kan ada pahit-pahitnya lah, terus baunya apa ya, nggak ngerti saya penjelasannya. Karena saya bukan penggemar jamu sebenarnya. Tapi dulu kan pernah kan Chef Agus kasih juga jamur rempahan ini, dan saya langsung, aduh ini enak banget jamunya, kayak sirup. Kayak sirup. Kalau kita ngobrol rempah, di sini rarampahan ini adalah namanya itu rempah. Nah, ini ngobrolnya pas banget di jalur rempah ya. Ini namanya rarampahan, ini kalau dalam bahasa Banjar artinya semua bahan itu ada rempah-rempah. Iya, rarampahan artinya terdiri dari rempah-rempah. Nah, di sini salah satunya ada daun salam, daun pandan, kemudian ada jahe, ada temulawak. Nah, selain itu juga ada beberapa rempah khas yang juga ini banyak di tiap daerah, yang salah satunya itu ada kayu manisnya. Habis. Ini pas banget ya. Aduh, ini rasa kayak iklan, tapi memang sejalan banget. Ternyata warisan rasa juga mewarisi kuliner-kuliner khas daerah ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini sudah selesai. Jadi ketika sudah masuk timunnya, itu nggak usah terlalu dimasak terlalu lama ya, karena memang kita pengen mendapatkan tekstur acarnya tadi. Kalau acar terlalu lembek juga kan nggak enak ya. Nggak kriuk-kriuk nanti. Nggak kriuk-kriuk. Chef, ini gelarnya Astakona. Nah, sekarang itu dari Milad Kesultanan Banjar yang kemarin tahun 2021, gelar
tambahan untuk apresiasi dari Kesultanan Banjar itu, ini perdana yaitu gelarnya Astakona sebagai pelestari warisan kuliner Banjar. Mantap, Dan mantap ya, mantap, Saya mantap, bangga mantap, sekali mantap. dapat Luar biasa. penghargaan. Jadi dapat penghargaan dari Tepuk Kesultanan tangan, Banjar. tepuk tangan semuanya. Nah, itu Luar juga, biasa. apa sih namanya? Saya juga agak kaget dari mana ya, maksudnya mereka bisa apa sih namanya memberikan gelar itu ya. Salah satu faktornya adalah ketika mungkin saya menulis tentang nasi Astakona dan memang pada beberapa kesempatan momen saya juga berusaha untuk mempopulerkan nasi Astakona. Oh, nah gini, jadi nggak terlalu karau ya, nggak terlalu perak dia. Ini boleh kita putar. Oke, ini berat nih sebenarnya. Susah juga rangkainya, Chef ya. Ya, jadi memang apa ya, merangkai ini juga satu tahapan yang tidak mudah dan butuh waktu juga, nggak bisa yang setengah jam selesai gitu kan, karena apa ya, ini kaitannya juga dengan estetik Iya, penampilan, betul. kemudian juga karena ya tadi, karena menu ini adalah menu kesultanan, disajikan pada keluarga bangsawan, kan harus cantik tampilannya. Iya, harus ya. cantik dan menarik ya, sehingga menggugah selera. Sayang nggak ya kalau misalnya bahan-bahannya mahal, tetapi kalau misalnya Tampilannya nggak oke ya. Ya. Tuh, nggak sembarangan ya bikin nasi Astakona. Perlu kesabaran, ketelitian, dan kemampuan untuk menata biar jadi cantik ya. Nggak sembarangan ini. Oke, nasinya sudah. Oke, selanjutnya itu ada rabuk haruan. Rabuk haruan, oke. Sini ada rabuk haruan. Rabuk haruan ini Rabuk abon haruan ya, itu abon. Dari apa ya? Ini mungkin nyebutnya abon ikan gabus. Abon ikan atau gabus. Haruan. Haruan kalau di Nah, ini Banjar. resepnya juga sudah ada di PPT juga ya. Jadi, Ada resepnya, ada, boleh di-share resepnya. nah, balik lagi kenapa tadi juga disajikan pada menu kerajaan ya, karena rabuk haruan ini harganya itu seperempatnya 80.000, berarti kilonya berapa? Waduh, 8 kali 4 berarti. Mahal ya, kalau seperempatnya aja udah 80.000. Kenapa, Chef? Kenapa kok mahal sih, Chef? Karena kan haruan basically dia sudah mahal. Haruan itu kan per kilonya, kalau kita, ini tips juga untuk bikin rabuk haruannya harus ngambil haruan yang ukurannya besar. Karena kita kan cuma ngambil bagian dagingnya. 1 kilonya haruan yang besar itu bisa 80.000. Iya. Dan 1 kilo itu jadinya Cuman berapa? sekitar 1/4 atau 2 on. Waduh, Ringan sedikit. sekali kan ya? 80.000, berarti ini tadi 80.000 seperempat. Ini 80.000. Berarti kalau sekilo berarti 320. Iya, berarti Mau setengah juta. juta ya. Mau setengah, 320, Chef. Nah, ini Bapak Ibu semua, setelah rabuk haruan yang mengelilingi si nasi kuning tadi, kemudian kita prepare untuk taburin bawang gorengnya ya. Karena nasi kuning itu juga identik kan dengan bawang goreng. Tuh, taburannya juga pelan-pelan ya, biar bentuknya cantik. Tadi mengelilingin, sekarang kayak dipotong-potong gitu, lurus ya. Oke. Ini baru nyusun nasinya nih, belum lagi lauk-lauknya yang banyak itu. Jadi sesuai lah ya dengan rasa, tampilan, dan harga itu tadi ya. Buat teman-teman di sini yang punya bisnis kuliner, yuk langsung aja eksekusi. Ini sebetulnya berpeluang loh ya, karena jarang ada yang bikin. Ya. Jadi sebetulnya ini jadi satu-satunya peluang bisnis juga. Jadi kita boleh ambil tomat. Nah, di sini juga ada tomat. Kemudian ada daun seledri. Daun seledri yang ini ya, Chef? Yang ini? Ya, sama gelasnya. Nah, ini tomat juga sama ya, dibentuk kayak apa sih namanya? Kayak si telur tadi. Ini juga, kita kasih timun dulu. Oke, timun. Ini nih. Oh ya, ini timun. Ini timunnya, ini kita kupas bagian kulitnya sedikit. Kemudian nanti kita potong-potong seperti ini aja. Biar masih ada hijau-hijaunya. Nah, timun ini nanti kita dikelilingin. Nah, ya. timun. Ini Nadia kalau mau. Boleh. Ini bukan timun emas ya, ini timun timun betulan. Kita kasih potongan timun, Bapak Ibu semua di bagian pinggirnya ya. Tuh, coba ini kalau misalnya dia nanti 5 tingkat, berarti selang-seling aja. Kuning, putih gitu nasinya. Nanti di atasnya kan baru pelengkap si ikan-ikannya tadi. Dan di sini apalagi, kita Chef? udang galah. Wow. Nah, ini udang galahnya benar-benar galah ini. Nah, bukan bikin galau kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini salah satu item pertama yang wajib kita masukkan pada nasi Astakona. Nah, ini ada udang dia. galah.
Udang galah ini sebetulnya kita mencari ukuran yang kurang lebihnya satu ekornya itu 250 gram. Jadi 1 kilo 4 ya? 1 kilo 4. Kemudian tipsnya, ini kita bisa rendam dengan garam, boleh dengan merica, dengan air kita rendam, berarti kita goreng. Direndam pakai garam aja ya, terus Itu digoreng gitu aja ya? Dia meresap ya. Nggak pakai bumbu-bumbuan? Nggak perlu pakai bumbu-bumbuan. Nah ini kita taruh seperti ini. Nah, cantiknya. Masih betah kan ya di rumah aja nonton kegiatan kita? Daripada kemana-mana ya mending tetap di rumah aja ya Sep ya. Mengisi waktu dengan kegiatan positif, nonton workshop kayak gini. Benar. Nambah ilmu, manfaat, nambah peluang bisnis juga. Karena jarang juga ya, masih ada cooking class kayak gini ya. Oh jarang banget nih spesial dari Agus. Ini kita kasih cabai merah gitu ya. Di bagian sela-sela si apa sih namanya si udangnya tadi. Jadi warna-warni Sep, cantik sekali ini, ada hijaunya, kuningnya, coklatnya, orange, hijau lagi, orange lagi, putih, merah putih. Kalau 17-an mungkin boleh nanti kita bikin astakonanya merah putih ya Sepnya temanya ya. Boleh, dikreasiin boleh ya. Kita boleh ambil daun seledrinya lagi. Daun seledrinya lagi. Oh di sini. Ini kita sudah masuk ke tahapan yang di atas ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini untuk sate hati babakong, di sini kita menggunakan bambu. Ini bambu sebetulnya kayak buat orang mancing gitu ya. Dan dia dibelah menjadi 5 bagian. Karena tadi kan semua ganjil ya kalau dalam tradisi Banjar. Kemudian bagian bawah ini sebetulnya kita bisa menggunakan penyangga dari nanas ditancap dengan tusuk gigi. Ini sebetulnya dia nggak gampang jatuh. Dan di bawah ini bisa dikasih kayak tusuk sate lagi. Nanti si ayamnya ini dia berfungsi untuk menekan si bambu itu biar nggak jatuh. Oh jadi iya. Dia bagian bawahnya tusuk gigi. Iya. Kasih nanas, nanti disambung lagi dengan tusuk sate lagi ya. Tadi ditekan dengan ininya. Ya biar dia diem gitu. Jangan tusuk konde ya, jangan. Tusuk sate ya. Ini saya mau masukin di sini sambal goreng. Ini daging sapi. Jadi daging sapi direbus, dipotong kotak. Kemudian disambal goreng dengan kentang. Kentang sama daging sapi. Iya, ini kita masukin. Itu masak apa namanya kalau gitu? Ini masak bumbu kuning aja ya. Bumbu kuning. Ini ada sayur acar kuning. Acar kuning. Sayur acar kuning. Itu sama nggak sih Sep sama yang ini? Bumbunya sama. Cuma di sini konsepnya lebih ke sayuran. Oh, dia sayuran. Kalau ini tadi ikan. Di sini ada apa namanya? Ini ada kacang panjang, ada timun. Ada timun, kacang panjang, terus apa lagi tuh Sep? Ada cabai. Jadi acar ini juga sebetulnya membantu menetralisir ya pada masakan yang diolah. Jadi biar yang tadi mungkin sifatnya ini larinya ke kesehatan juga. Kalau misalnya kita sudah makan udang nih yang kolesterolnya cukup tinggi gitu ya. Oh ini netralnya pakai acar. Ini ada nanasnya. Oh iya betul. Acar manis ini bedanya dengan acar Jawa gitu ya. Dia ada humbut. Jadi bagian batang bagian dalam pada kelapa itu yang mentah aja dipotong kotak gitu. Kemudian ada nanasnya, kemudian juga ada bawang, cabai. Nanas ini membantu untuk menetralisir kolesterol ya. Kita gimana Ibu tadi melihat ini hasilnya ya sejarah, kemudian penyajian dari nasi astakona. Di mana Bu? Luar biasa. Saya selama ini hanya membaca nasi astakona. Kemudian perlu informasi kepada semuanya bahwa nasi astakona ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Wow. Luar biasa. Tahun 2019. Ya, karena ini usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, usulan tahun 2019 dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Alhamdulillah. Artinya bahwa nasi astakona ini bukan hanya milik orang Banjar, tetapi sudah menjadi milik Indonesia. Milik Indonesia. Itu satu kebanggaan tersendiri tentunya. Iya betul sekali. Selain nasi astakona, tadi juga disinggung tentang kain sasirangan, ini pun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2013. Kiranya cukup untuk hari ini workshop kita dalam pembuatan ya salah satu budaya kuliner dari Kalimantan Selatan yaitu nasi astakona yang langsung dinarasumber oleh Chef Kebanggaan Banua, Chef Agus Sasirangan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Hendraswati dari
Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat yang jauh-jauh ya Bu ya berhadir Terbang dari ya. Kalbar, terbang loh ke Kalimantan Selatan untuk menyaksikan langsung workshop kita pada hari ini. Terima kasih juga Jalur Rempah RI, jangan lupa follow Instagramnya sebagai bukti kecintaan kita untuk mendukung kebudayaan Indonesia agar semakin dikenal di mata dunia ya. Itu ada di Instagramnya Jalur Rempah RI. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di Zoom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua undur diri. Terima kasih.